Aku baca berita katanya mau nikah itu dia. Udah dikenalin? Udah. Udah. Berapa persen aura positif? Paling ya cuma komenan itu aja sih yang maksudnya berbekas. Komenan sampai, apa ini? Iya, sampai dibilang anak durhaka. Anak durhaka karena? Ya memisahkan. Ibu bilang apa? Ibu bilang apa? Cuman sabar. Sabar yang kuat. Jadi lu beneran nggak mau lanjutin nyanyi segala macam? Belum tahu. Kenapa sih? Baru film juga kan. Iya, gue denger lu main film kemarin ya. Iya. Film apa judulnya? Wakau. Horor ah? Iya, horor Lu jadi religi. apa? Horor Jadi religi? apa? Lu jadi apa di situ? Pokoknya jadi anak gitulah, anaknya. Pokoknya ada gitu. Pokoknya jadi Udah tayang belum kerasukan. sih? Udah. Wakaf udah? Masih tayang? Enggak. Udah lewat ya? Tapi sekarang di Malaysia. Oh, tayang di Malaysia sekarang. di Kok lu bisa Indonesia nyasar ke sana? Main film? Emang dari lama sebenarnya. Oh, udah Sebenarnya lama. dari lama pengennya tuh film. Cuman nggak pede, belum pede dari dulu. Ini film pertama? Film pertama. Oh, akhirnya kesampaian ya? Iya. Akhirnya ini ya belajar ya? Belajar. Tapi lu sebenarnya kepengennya jadi apa gitu? Emang dari dulu pengen banget jadi ya main film. Cuman Udah kesampaian. hobi dinyanyi gitu. Nyanyi. Iya. Tapi kenapa nggak teruskan gitu? Karena Nggak disupport apa? enggak. Mau disupport semua. Karena mungkin pas ngelihat Enjan aja sih. Sekarang kan Enjan terjun juga kan. terus apa urusannya? Ya nggak apa-apa, kayak pengen biar ya udahlah Enjan, karena memang Enjan kan memang pengen fokus di nyanyi juga dari dulu kan. Iya. Terus cuman ditarik sama ayah kadang kayak ke host gitu kan, terus diajak film juga gitu, tapi aku bukan nggak mau sih, belum, sekarang masih yang nanti deh, Oh, nanti nggak lagi. ngerti gua. Lu mah nyanyi aja, Jen nyanyi lu nyanyi. Betul, Iya, enggak, gua nggak percaya omongan itu. Iya. Oke lah, terserah kau lah ya mau jadi Iya. apa ya. Cuma terima kasih udah dateng ya. Iya. Gue seneng lah karena lu susah banget juga katanya mau datang ke sini, katanya banyak keraguan waktu itu ya. Iya betul. Apa keraguannya? Enggak, emang banyak nggak nerima podcast juga sekarang. Alasannya apa ya lu menghindari biasanya? Mungkin lebih ke agak takut aja sih. Oke, kita bicarakan takutnya ya. Takutnya apa aja tuh? Terakhir tuh gue lihat lu di Maya. Iya. 1 tahun lalu. Betul. Di situ tuh lu tuh katanya kesepian dan merasa Betul, sendiri. betul. Udah melewati masa itu? Sudah. Apa yang membuat lu bisa melewati? Mungkin karena lebih menyadari aja kali ya. Kayak maksudnya situasi. Mungkin pada saat itu emang masih labil banget juga sih. Wajar lah kan lu masih muda. Iya, masih labil banget. Jadi kayak merasa yang kayak, padahal maksudnya semuanya ada, maksudnya keluarga ada gitu, support apapun itu ada semuanya gitu. Cuman kayak selalu ada titik di mana kayak sedih terus gitu, kayak ngerasa sepi Apa? gitu. Nggak tahu. Karena ini sosok ibu yang sudah tidak ada gitu? Enggak sih. Enggak juga. Enggak juga. Kalau itu kayak maksudnya ya udah gitu. Iya, lu Kayak tuh udah berusaha. punya semua kan ya? Iya. Ibaratnya ya. Apa gitu loh? Keresahan seorang putri itu apa gitu? Nggak tahu ya, pada saat itu emang lagi merasa nggak tahu. Apa Putri juga pada saat itu nggak bisa menjelaskan lebih detail, makanya waktu di podcastnya Bunda Maya akhirnya bilang kesepian gitu. Tapi intinya kamu merasa sendiri gitu? Iya, merasa sendiri gitu. Kalau di rumah merasa sendiri? Iya. Cuma kan pasti kan kita sebagai laki nih ya, ini kan perempuan gitu, anak gitu. Pasti ada yang mungkin kita lupa berikan atau apa. Yang kamu rasa kamu perlukan itu apa aja gitu? Mungkin cuman ditanya keadaan. Perhatian sekecil itu ya? Oh, itu penting ya? Oh, itu segitu doang ya? Kamu gimana? Are you okay? Kayak gitu? Iya. Oh, berarti you're not okay. Iya, karena kamu katanya tinggal sendiri dan memilih untuk tinggal sendiri katanya. Lebih nyaman gitu akhirnya.
nyaman gak nyaman sih. Kenapa you pilih tinggal sendiri? Karena dikasih rumah. Bapak kasih rumah gitu. Iya. Nggak juga, itu pasti ada kisahnya itu mah. Kenapa? Pasti ada kisahnya lah, akhirnya kamu dikasih rumah segala macam tinggal sendiri. Ini bapak-bapak ini masa mau dibohongin ya kan? Ya enggak, itu emang itu mah dulu karena mungkin banyak kenangan aja. Banyak kenangan ya. Oke, kita tarik ke belakang ya, Put ya. Kamu kan lahir dari keluarga Mas Sule. Mas Sule ini kan udah punya nama besar lah sebagai komedian. Kamu ini anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Toto, bapak gue ternyata gini ya gitu. Terus keluarga bagus. Tiba-tiba ibu mengalami sesuatu dan akhirnya berpisah dan lain-lain kan ya. Aku dengar cerita dari Ricky dan lain-lain. Secara mentally pasti kena dong, nggak mungkin nggak ya kan. Waktu itu kan bayangan kamu kan keluarga gue begini ya. Terus kok tiba-tiba jadi begini ya. Itu kan jauh banget ya, pasti kan. Pertanyaan-pertanyaan apa yang keluar dari diri kamu dengan kondisi yang berbeda itu akhirnya? Pertanyaan. Iya, pasti kan ada kayak pertanyaan, kok jadi begini ya, kenapa begitu ya? Itu yang pertama. Kayak, oh ternyata aku ngalamin ya, kayak gitu. Karena yang biasanya tuh kayak nonton di sinetron gitu, atau teman-teman gitu. Oh, tadi awalnya kamu nggak nyangka kamu bakal ngalamin apa yang orang lain alamin gitu ya. Nah, pada saat kamu ngalamin tuh, hal yang membuat kamu, aduh, ini gue mesti nyikapinnya gimana ya? Itu pasti banyak kan ya? Bener. Nah, poin-poin di mana dalam fase itu yang kamu paling sulit untuk sikapin? Pada saat Bapak menikah lagi? Enggak. Pada saat Bapak sendirian? Pada saat Ibu pergi? Yang mana nih? Fase-fase yang mana nih? Yang pasti ya melihat ayah sendiri sih. Oke, lu melihat ayah sendiri. Ketika lu melihat ayah sendiri, kenapa? Ya merasa kayak pasti nggak sanggup karena punya anak banyak. Oh, lu kasihan. Oke, berarti lu melihat bapak lu itu apa yang lu membuat lu kasihan sama dia? Dia kerja terus atau apa? Stres sendiri gitu? Itu sih karena dari dulu apa ya, terlalu kayak kerja terus yang dipikirin tuh. Makanya kenapa kan dulu banget itu masih yang kumpul semuanya sama anak-anak tuh nggak deket. Karena kerja kan sibuk. Iya, karena kerja. Karena kayak pagi berangkat terus baru pulang lagi subuh gitu kan kadang. Jadi nggak ketemu sama sekali. Jadi kayak kalau berangkat pun kadang kayak anak-anak tidur gitu kan. Ayah berangkat ya, itu pun kita nggak pernah sadar gitu kan, kayak setiap ayah berangkat gitu. Makanya kayak sekarang alhamdulillah maksudnya udah deket banget, tapi ya gitu jadi yang kayak aduh masih kayak canggung gitu. Ada jarak gitu. Masih ada jarak. Jadi lu tuh sebenarnya nggak terlalu mengenal sosok bapak lu lebih jauh ya jadinya ya. Bener. Jadi yang lu lihat tuh hanya bapak kerja, bapak ngasih nasihat, bapak nikah, bapak cerai, bapak ini. Tapi kalau yang lu tangkap ya, bapak tuh kenapa gitu ya? Gue lihat tiktokan mulu soalnya. Dia di sini gak mau jujur soalnya sama gue. Tiktokan mulu, gue tiap kali buka tiktok dia lagi nongol, lagi seberempat gitu ya kan. Gue gak ngerti, masa cari duit lu di tiktok kan gak mungkin gitu. Mau berapa gitu? Kenapa gitu ya? Kalau yang lu tangkep ya, sebagai seorang anak cewek ya, yang kamu tangkep gitu. Tapi kalau faktanya memang cari uang betul ya. Oh, ada cari uang juga cari uang gitu. juga, iya. Karena maksudnya sekarang maksudnya ayah lebih yang kayak apa suka cerita juga. Oke. Kayak maksudnya ayah ngelakuin itu buat apa sih, ngapain sih kayak gitu. Dan yang kedua ya pastinya mungkin biar nggak ngerasa sepi terus kayak nggak diem aja mungkin, karena ayah tuh nggak bisa diem. Iya, aku tahu itu. Dia orangnya pengen terus ngelakuin sesuatu. Iya, makanya ngelakuin itulah live sampai aku aja bilang kayak udah ya, sampai subuh kan, sampai malam banget kayak udah ya istirahatin, karena maksudnya udah kerja gitu kan, belum ayah ngelakuin live itu gitu. Nanti di grup ngadu-ngadunya, aduh ayah sakit gitu kan, aduh ayah habis diinfus kayak gitu loh. Gimana susah dibilangin kadang gitu. Iya, tapi
alasan ayah tuh apa sih sebenarnya? Kan dia udah uang banyak ya, maksudnya. Terus anak-anak juga udah pada jadi lah ibaratnya hampir semua ya, termasuk yang paling kecil gitu. Alasan ayah tuh apa yang kalau kamu tangkap gitu? Ya mungkin itu sih biar nggak kesepian aja kali ya. Kayak pengen ada rame gitu. Makanya live join ini sama itu gitu. Lucu ya, Kenapa? punya anak bagus-bagus, punya uang, tapi kesepian. Iya, iya. Anak juga kesepian. Sering berpikir gitu nggak kamu? Iya. Aneh nggak sih? Bingung ya? Iya. Berarti dulu ibu ini jembatan. Mhm, Ya, ibaratnya gitu ya, Iya, iya, yang iya. menyatukan semua ya. Semua. Nah, jembatan ini hilang. Hilang, ya betul. Datang jembatan lain. Iya kan, jembatan lain, nggak tahu apaan ya kan. Iya. Benar. Harapannya oke waktu itu. Oke banget. Harapannya. Tapi sejalan nggak oke jembatannya. Oke. 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 Aku takut, aku juga takut. Sama-sama takut. Tapi beneran oke. Oke lah. Iya, sampai maksudnya Putri sangat-sangat bersyukur karena bisa memperdekat anak-anak sama ayah. Bisa kumpul yang kayak sampai Putri nggak yang harus nyuruh gitu, ya dong gitu misalnya kumpul dan enggak. Bahkan maksudnya secara ya udah kayak otomatis maksudnya udah tahu gitu gimana menjadi seorang ibu gitu untuk merukun dan maksudnya untuk kumpul gimana kayak gitu. Cuma kan dari yang kita obrolin ini, yang paling kena impact namanya jelek Putri. Maaf ya Put ya. Nggak apa-apa. Aku juga kaget. Aku tadi baca juga di kolom community. Kok Putri namanya jelek banget gitu. Katanya kamu tuh penyebab retaknya hubungan, akhirnya perpisahan gitu-gitu. Kamu menyadari itu? Maksudnya? Menyadari ada komentar-komentar atau image seperti itu yang orang lihat di kamu gitu. Menyadari itu. Menyadari. Enak gak? Enggak dong. Enggak dong ya, iya kan? Kamu ngerasa itu ada benarnya atau memang itu tidak benar sama sekali? Tidak benar. Tidak benar ya. Tapi dalam hal itu kamu termasuk ada memberikan impact hubungan bapak sama istri atau segala macam tuh kamu ngasih impact nggak sih sebenarnya? Kayak kalau di antara berempat nih yang paling suka negur bapak atau ngasih tahu bapak gitu? Justru kita semua anak-anak tuh nggak ada yang negur. Jadi nggak ada nih yang berani kayak ngomong ke bapak gitu kalau bapak salah gitu nggak ada dari berempat. Berapa sih mereka? Iya, benar ya berempat ya. Iya. Oh iya ada. Oh iya. Iya. Nggak ada gitu. Kayak negur bapak salah gitu. Nggak berani lu ya? Nggak berani. Oh. Kita sebagai anak bisa apa? Maksudnya mau negur pun, maksudnya gini deh. Kita kayak sebagai diri kita sendiri aja. Misalnya kalau kita lagi jatuh cinta atau gimana, mau ditegur gimana pun nggak dengar. Kayak gitu. Kayak betul dong. Karena maksudnya Putri pun merasakan itu. Kadang itu kayak normal maksudnya gitu. Nah ini kalau misalnya udah berumah tangga mah ngapain campur gitu loh. Kayak maksudnya ayo jangan gini atau gini atau gini. Oh berarti ini komunikasi kurang oke, ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi ini kayak acara itu ya. Bisa jadi ya. Komunikasi kurang oke. Nah kalau kebalikannya kayak hubungan kamu, misalnya bapak ikut campur nggak? Sejauh ini sih enggak. Nggak. Kayak sekarang sama Jeffrey nih. Ini kan banyak banget, maaf ya gue buka-bukain aja ya. Kalau kamu nggak mau jawab nggak usah jawab gitu ya. Kayak sama Jeffrey banyak yang mempermasalahkan beda agama. Gitu kan. Nah kalau dari bapak kayak melihat hal kayak gitu dia udah nggak apa-apa gitu. Kamu jalanin aja. Gimana? Katanya enggak tadi. Iya sih, maksudnya memang nggak ikut campur. Maksudnya kayak kamu jangan ya gini. Enggak, bukan yang seperti itu. Tapi gitu. Tapi seperti yang kayak gimana ya, kayak ini Teta yakin kayak gitu. Iya. Lebih kayak gitu aja. Ini yakin, dan urusan itu lebih ke Jeffrey sama ayah aja berdua, mereka ngobrol. oh mereka ngobrol berdua. Jadi aku nggak tahu. Ah bohong. Iya sumpah, karena aku setiap ngobrol sama Jeffrey pun Jeffrey nggak pernah yang kayak ayah misalnya ayah ngapain atau gimana, dia nggak pernah mau cerita. Bener ya? Benar. Kalau gitu kita hadirkan Jeffrey. Nggak ada. Tapi 3 tahun serius lah berarti ya. Serius. Tapi kamu kan udah memikirkan pasti kalau hubungan ini kan ada perbedaan dari agama, kan kita tahu Indonesia seperti apa ya. Betul. Pasti langkah kamu jadi berat gitu ya. Benar. Terus udah gitu
yang mahal ini sama Iki juga sama nih isunya. Nah, yang paling gak enak sebenarnya dari posisi kalian karena kalian public figure, Iya, anak betul. dari public figure. Itu kan beban ya sebenarnya. Benar. Yang aku pengen nanya dulu sebelum aku nanya yang ini, aku pengen nanya, kau pernah ngerasa nyesel nggak sih lahir dari dengan kondisi bahwa kamu itu anak seorang Sule? Kalau menyesali enggak. Tapi, Iya, tapi lebih yang kayak ya itu kayak lebih kenapa ya dilahirin maksudnya dari seorang atau sosok seperti ayah gitu, maksudnya kadang ya maksudnya terlintas aja gitu, cuman kayak selebihnya ya disyukurin karena maksudnya ya sudah takdir gitu kan, ya sekarang ya tinggal jalanin aja. iya. Nah, sampai sekarang ini em, dengan hidup kamu nih ya, dengan semua yang aku baca itu, apa yang kamu belum rasa aku belum dapat solusi nih, gitu. Hubungan sama Jeffrey, udah ada solusinya belum? Belum. Iya kan? Jalanin aja dulu ya. Iya. Aku mah seneng aja ngeliat orang pacaran kalau gue mah. Cuma netizen nih kampret juga kadang-kadang suka ikut campur urusan orang. Serba salah tau. Iya. Jadi kalau kamu tuh sebenarnya kan pasti pengennya udahlah nggak usah campur urusan Iya, betul. ini gua kan pasti gitu. Tapi kan biar gimana nggak bisa nih gitu. Jadi belum ada solusi ya. Dijalanin aja. Iya, dijalanin aja karena nggak mau memaksa gitu loh. Iya benar Iya, itu benar semua sih. maksudnya dari ayah pun seperti itu, kayak maksudnya ya udah dijalanin aja nanti ke depannya seperti apa. Dengan doa pasti doa, kan. iya, betul. Dengan harapan. Dengan harapan. Jeffrey, walaf. Ada nggak? Ada nggak? Ya nggak apa-apa kan doa Iya, yang baik. Ya. betul. Gua aja banyak didoain sama netizen mualaf. Iya. Gua aminin. Doa yang baik kok. Kalau berharap mah ada, cuman kayak ya udah. Apaan? Ini kenapa gini? Ini acara bukan horor ya. Lu yang gini-gini berinding bulu-bulu lagi gua. Iya, berharap. Berharap pastilah. Itu jujur lah pasti berharap gitu. Dengan doa gitu ya Iya, kan. iya. Nanti sisanya dari Jeffrey-nya aja Iya, gitu. betul, Sama kalau mungkin Tuhan pengen dia dapat hidayah Iya. jadi mualaf gitu ya. Ada tanda-tanda. Hmm? Tanda-tandanya udah ada belum? Ya nanti kita edit semua ya, sehingga tidak ada yang tayang ya. Kita tayangnya cuma bagian dia ketawa ya. Di Maya nangis-nangis, di sini tawa mulu loh. Iya dong. Gua nonton Maya, apaan 19 menit isinya orang nangis gue bilang. Iya lagi. Sini tawa-tawa. Belum ada tanda-tanda? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda doa terjawab gitu belum ada? Oh, sedikit-sedikit ada. Sedikit-sedikit ya? Iya. Dari pihak keluarganya? Nggak begitu terlalu ikut campur sih. Nggak terlalu ikut campur ya? Kenapa lu jatuh bodoh lu? Nggak terlalu ikut campur. Apa? Hah? Oh ikannya lompat. Lucu banget aja. Masukinnya. Oh ikannya lompat. Lu ketolong ikan, ikan gue lompat tuh. Oh. Gue sampai di mana tadi? Gue masih penasaran lagi. Apa Iya. ya Emang paling demen tuh ampun? ngegodain orang yang kayak gini deh. Maaf ya, Enggak. jangan dimasukin hati. Aku mas bapak-bapak yang nggak jelas aja hidup gua gitu ya. Tapi kayak nanya-nanya kayak gini nih, Papa Sule, Om Sule, pernah gini-gini gak? Kayak daya-daya ngegodain gitu. Jarang sih, jarang. Ih dia gimana sih sama anak sih? Mas Sule lu, iya kerja Jarang. mulu. Kadang kayak ngumpul aja, ya udah kayak ngobrol sedikit, terus kayak kasih nasihat anak-anak. Itu pun kayak benar-benar lagi komplit, benar-benar yang kayak Aiki kali ini semuanya pada ngumpul baru ngobrol gitu. Tapi kalau misalnya aku yang kesana, diem. Nggak pernah masuk gitu ke kamar. Gue tuh kepengen soalnya punya anak gitu ya, anak cewek. Terus dia lagi galau cinta, terus gue masuk ke kamarnya. Nangis bos. Asik, ya kan? Nggak pernah tuh dia kayak, ih lucu tahu. Nggak pernah. Tapi mungkin karena memang nggak pernah lihat aja. Soalnya kan yang kamu cerita dari awal itu ya di kerja. Iya, kayak sebenarnya tapi kalau untuk ngecek kayak gitu-gitu dulu suka. Masuk kamar gitu. Masuk Oh kamar. ada gitu. Ada kalau Ngegodain. Ngodain enggak sih. Lebih kayak ke? udah cuman kayak
Udah, gitu doang. Tapi emang iya sih kalau dari awal ya kita hubungan sama orang tua tuh udah agak jarak ya, emang sulit. Jadi Gua sama susah. emak gua juga susah loh. Enggak, ini gua jujur-jujur mah. Emak gua tuh aduh susah. Gua kalau ketemu emak gua kayak ketemu ini apa bos sama anak gua. Iya bener. Ma, apa kabar Ma? Iya, Mak, baik. Iya. Dari mana? Tadi Mama dari Tanah Abang. Oh iya. Obrolan berikut apa ya? Lu gitu gak? Iya. Iya sama berarti anjir. Sama lagi gitu. Iya aneh banget sih. Gimana ya solusinya kalau kayak gitu ya? Enggak, soalnya gue ngerasain juga gitu. Iya. Agak kayak ada jarak gitu, Iya, tapi nggak bisa dibenahin gitu. Iya, benar-benar. Jadi sekarang kalau kamu ada problem yang bisa jadi pundak ngobrol gitu, kamu kemana biasanya? Jeffrey. Oh ke Jeffrey. Oh susah lepasnya ini. Kenapa tuh? Iya dia jadi kayak figur bapak juga buat kamu loh. Iya. Tapi dia memang sesabar itu banget ya. Sabar banget. Sulit ya. Iya. Aduh. Berat banget nih ya. Iya Ki. Iki lagi jadi Iki. Iya Putri. Berat ya. Ya apa yang bisa kita bantu? Kan gitu kan poinnya gitu. Kalau gue mah ngeliatnya gitu. Gue nggak mau menghujat ya. Yang kita bisa bantu itu apa? Kalau kamu berharapnya apa dari netizen, dari orang gitu yang melihat hal ini, kamu pengennya apa gitu? Kasih, nggak berharap. Maksudnya untuk netizen atau orang apapun itu terserah mereka lah. Wah kamu udah ini ya, udah capek ya? Capek dengan hujatan itu ya? Hujatan apa yang membuat kau menangis gitu kadang-kadang kalau kau baca gitu? Jujur, pas waktu kemarin berita rame banget. Yang mana tuh? Ya pokoknya Yang kemarin yang mana? pokoknya nama aku jelek lah pokoknya. Yang kemarin banget atau kemarin banget? Yang terakhir lah pokoknya. Oh, yang terakhir ya? Oke. Ya pokoknya yang itu kan emang panjang banget dan gak ada hentinya karena memang Putri gak ada klarifikasi apapun kan. Nah, jadi kayak orang ya udah menilai Putri emang udah yang kayak udah nih anaknya ini bla. Tapi pada saat itu Putri bener-bener gak megang HP sama sekali. Kenapa? Aduh, udah tahu Indonesia tuh seperti apa gitu. Udah tahu banget maksudnya kayak komenan kayak gitu-gitu. Jadi ya udah nggak tahu maksudnya kayak komenan yang paling jahat, cuman terakhir banget itu karena mungkin kaget pas naiknya itu kebaca, paling itu aja sih. Apa itu Put? Gue Komenan. tersesat nih, gue tersesat. Jelasin nama om ini. Bagaimana? Nggak, paling ya cuma komenan itu aja sih yang maksudnya berbekas. Komenan sampai, apa ini? Iya sampai dibilang anak durhaka. Anak durhaka karena Ya memisahkan. kamu disebut memisahkan antara Om Sule sama pasangannya. Oh, kamu dituduh sebagai orang yang memisahkan mereka. Kasian. Itu pasti buat kamu sedih ya. Padahal dari hati kamu tidak ada keinginan ke sana sama sekali. Aduh, kasihan anak ini. Iya. Itu mah kesalahpahaman aja. Iya, dan akhirnya nama kamu jadi jelek gitu. Dan kamu berdiam diri itu. Kamu tidak bikin klarifikasi karena kamu tahu orang Indonesia. Kamu klarifikasi, makin dibilang membela diri. Jadi kamu diam. Dalam diammu, apa yang kau lakukan? Nge-gym. Lucu banget. Bener, fakta. Iya, nge-gym. Iya, maksudnya jadi ke gym. Nge-gym. Ya, pokoknya menyibukkan diri lah Iya, nge-gym. menyibukkan diri. Olahraga. Terus lebih ya udah kumpul aja sama keluarga gitu. Karena maksudnya pada saat itu ya yang ada ya cuma keluarga. Gitu. Yang paling nguatin kamu pada kondisi itu siapa? Ayah. Ayah. Saudara kayak Iki segala macam juga ada lah pasti. Tapi ayah dampingin ya? Iya. Jadi dekat dong. Deket, tapi ya gitu masih ada jang-jangnya. Dekat. Iya karena kan awalnya kan. Ya mungkin kayak, bahkan kayak sampai maksudnya ayah tuh kayak merasa bersalah juga gitu. Padahal maksudnya, enggak ada yang salah. Nggak ada yang salah ya? Hanya orang-orang aja itu mah. Gitu. Nah, Bapak pernah nggak nanya sama kamu gitu? Kayak, Put, kira-kira yang menurut Putri cocok buat Bapak tuh siapa? Oh, nggak pernah. Nggak, tapi lebih kayak misalnya lagi dekat, ya udah kayak teh ini gimana gitu. Tapi gini teh gini. Oh, oke. Berarti dia membawa apa yang dia sudah yakini. Iya. Oh. Tapi obrolan ini semoga Bapak nonton. Karena kali-kali Bapak
nanya Putri Iya dong, iya kan nanya Putri gitu. Masuk akal juga nih omongannya Densu. Iya dong, siapa tahu ya Kang ya. Iya gitu, tanya Putri siapa tahu Putri gitu kan. Karena gue pribadi meyakini itu. Kalau orang wanita di sekitarmu yang paling tulus ini, biasanya walaupun kita awalnya masa iya sih. Tapi insting cewek jarang salah kalau tulus tuh. Entah kenapa saya sangat percaya itu ya. Tapi kalau kamu melihat figur seorang bapak gitu di Om Sule gitu. Kamu ngelihat bapak kamu ini dari kacamata kamu yang jernih lah gitu. Seperti apa gitu? Yang pasti dari dulu tegas sih emang. Tegas. Tegas, apa ya? Enggak ada sih, tegas. Tegas ya? Iya, tegas aja. Oh. Terus emang cuek juga kan ya tuh orangnya. Cuek ya? Cuek banget. Tidak melihat sekitar gitu. Iya. Dia tidak terlalu melihat sekitar gitu ya. Iya, benar. Kira-kira saran masukan seorang anak untuk bapak. Kan lihat bapak sekarang ya. Saran masukan kamu untuk bapak apa? Tapi untuk sekarang alhamdulillah maksudnya udah banyak berubahnya sih. Oh, banyak berubah. Banyak Ini berubah. menarik nih. Apa nih? Ya itu dia mungkin karena sekarang jadinya deket gitu. Jadi akhirnya Putri selalu ada masukan juga gitu. Kayak maksudnya itu dia jangan terlalu cuek, jangan terlalu yang ya maksudnya ngasih tahu bahwa ayah nih juga kan public figure gitu kan, kayak ya mau nggak mau gitu kan, kayak maksudnya Putri kasih tahu karena ya itu maksudnya banyak banget, maksudnya kayak entah itu teman-teman atau siapapun pasti kayak kalau ngelihat ayah di rumah tuh kayak apaan nggak kayak di TV kayak gitu. Ya nggak apa-apa juga kan sebenarnya. Betul. Cuman ada beberapa yang dapat nggak enaknya gitu, kayak maksudnya termasuk entah itu Jeffrey kayak gitu, kayak maksudnya lingkungan kayak gitu. Kalau orang lain kan ya bodo amat lah, maksudnya nggak tahu juga gitu kan. Kayak kurang basa-basi gitu ya. Basa-basi enggak sih, lebih ke itu dia. Kurang hangat. Iya kurang hangat. Iya. Kurang hangat. Kurang hangat ya. Mungkin kayak belum nggak terbiasa dan memang terbiasa ya udah kayak cuek aja gitu. Nggak terbiasa sih itu. Iya nggak terbiasa. Karena gue tahu kalau posisinya Kang Sule itu dia kan kerja kali ya. Betul. Dia ngerasa kayak gue udah capek nih di kerjaan, udah berusaha untuk bikin semua orang senang. Boleh nggak gue di rumah gue yang dibikin senang gitu? Kayaknya gitu sih. Iya. Iya sih. Nah, gue pengen ngobrolin tentang kamu ya Putih ya. Kamu pribadi nih sebenarnya kepengennya apa buat diri kamu? Dengan keresahan Putri apa sih sekarang di luar masalah dengan papa segala macam? Keresahan. Keresahan kamu tuh apa? Gak ada sih. Kalau untuk sekarang lebih kayak itu sih, kayak masih selalu yang kayak di sini kayak nggak pernah ngumpul lagi kayak gitu. Oh balik lagi ke keluarga? Keluarga ya? Iya. Kayak kalau untuk diri sendiri enggak sih, kayak dijalanin aja. Tapi kalau kamu sendiri sebagai seorang wanita, kamu kepengennya bagaimana ke depannya? Iya. Bagaimana gitu? Punya mimpi apa? Butuh harus bagaimana? Mengambil sikap, mengambil apa gitu? Mungkin yang udah maksudnya ya selama ini maksudnya pelajaran buat diri Putri sendiri juga kali ya, kayak ya pertama bisa lebih berhati-hati aja kali ya, berhati-hati terus lebih semangat lagi kali ya. Berhati-hati ini apa ya Putih? Dalam berkomentar atau dalam apa gitu? Semua hal sih, kayak misalnya komentar salah satunya. Terus kayak maksudnya kan di sini Putri harus sebagai contoh yang baik untuk di luar sana gitu kan. Jadi kayak harus. Enggak sih, enggak harus. Enggak harus. Tapi maksudnya lebih kayak pengen jadi positif kayak gitu. Iya ngerti, tapi kan untuk menjadi positif kamu harus mengerti. Iya betul. Karena kalau kita melakukan hanya sebatas image, dia hanya menjadi image. Iya betul. Tapi kalau kita mengerti, dia akhirnya menjadi image yang kita mengerti. Yang kita mengerti. Pada saat kita membuat komentar, menyikapi, itu kan kadang kita nggak tahu efeknya akan seperti apa gitu kan. Tapi setelah kita mengerti, oh sebenarnya nggak perlu sih, atau bahasa gue begini aja gitu kan. Itu kan yang kamu belajar dalam proses kamu gitu. Nah itu kan akhirnya yang kemarin aku yakin dengan kasus bapakmu, dengan kehidupan pribadinya kan impactnya kena ke kamu tuh. Nama kamu jadi jelek kan. Tapi karena kamu
ya kamu ngelihat bapakmu, ya kamu nerimo gitu kan. Iya, iya. Nerimo gitu. Iya. Tapi satu sisi sebagai seorang individu, pasti ada nggak nerimanya gitu kan. Nah, keresahan-keresahan ini kamu biasanya diskusikan sama Jeffrey ya? Iya. Berarti Jeffrey ini menjadi ini kamu ya? Kalau nggak ada Jeffrey apa yang terjadi? Pernah nggak kamu mikir kalau one day kamu nggak sama Jeffrey? Pernah. Pernah kan? Pernah. Apa itu? Apa Bisa itu? nggak? Apa? Gimana sih cewek tuh kalau berpikir kalau bisa nggak? Bisa. 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 Beda Karena, ya. kenapa? Iya lanjut. Karena mungkin ya karena kita nggak ada yang tahu ke depannya kan. Kita nggak ada yang tahu, jadi kayak harus dari sekarang bisa berpikir bahwa aduh, kalau misalnya nggak jodoh ya harus bisa, maksudnya mengendalikan diri sendiri, kayak maksudnya ya udah harus bisa tanpa dia juga. Oh, kamu udah pernah membayangkan itu Sudah, ya? sudah membayangkan. Jeffrey pernah membayangkan itu nggak? Enggak. Iya, cowok tuh lebih Cowok berat. kenapa ya? Cowok lebih berat sih. Iya, cewek tuh lebih kuat loh. Cowok tuh, aduh, susah berat dia. Aduh. Tapi ini, ada pikiran kalian akan melangkah ke pernikahan? Ada. Ada ya? Kapan timingnya itu? Belum tahu ya? Belum tahu, karena Aiki dulu lah. Tapi pastinya tidak beda agama menikahnya ya? Ya harusnya. Iya harusnya kan ya? Iya dong, Kamu prinsipnya satu agama? satu agama. Oke. Oke. Oke, iya. Oke ya, fair loh. Tapi Jeffrey pernah minta kamu ikut maaf agamanya nggak? Apaan sih anjing gue baca itu lagi? Aku nanya maaf nih. Iya. Gitu. Enggak. Enggak ya? Wow, gentle sekali dia. Justru maksudnya kayak ya karena agama sensitif ya. Iya benar. Sensitif banget. Benar. Jadi kayak kita kalau misalnya mau ngomongin agama tuh kayak kita jalanin dulu. Kalau emang benar-benar kita udah matang, benar-benar udah prepare untuk nikah, ya Jeffrey selalu bilang ya di diri dia. Iya Yang Jeffrey. harus, ya, Berarti harus jawabannya berpikir. di Jeffrey ya. Jawabannya di Jeffrey. Ini nggak ada yang kayak kamu harus ikut aku ya. Gitu. Nggak. Iya sih. Tapi 3 tahun, wow. Dulu kadang-kadang suka kasihan gitu ngelihat dilema. Masalahnya kalau nggak cocok, nggak apa-apa gitu. Kalau udah cocok banget itu berat banget. Aduh, sulit banget. Ya moga Tuhan kasih jalan ya. Amin. Sehingga akhirnya bersatu dengan satu keyakinan Kayak gitu ya. amin. Oke, kita lanjut ya pemirsa. Apa kesalahan yang pernah kamu buat di masa lalu yang nggak mau kamu ulangi dan pengen kamu perbaiki? Pertanyaan dari netizen ini. Kesalahan. Mengomentari hubungan Bapak? Pernah nggak kamu mengomentari dulu? Apa tuh? Di sosmed gitu, hubungan Bapak sama istrinya segala macem gitu-gitu. Kesalahan masa lalu gitu-gitu, ada? Nggak pernah? Enggak ada sih. Nggak ada ya? Jadi kesalahan masa lalu yang kamu nggak pengen kamu perbuat dan ulangi lagi itu apa ya? Yang akhirnya nggak bagus buat Ya. kamu aja gitu. Mungkin karena Putri merasa Putri itu maksudnya bukan melakukan untuk itu gitu. Paham gak sih? Paham. Iya, gitu. Mungkin karena orang melihatnya jadi kayak itu kesalahan lo. Itu salah satunya ya. Iya, salah satunya. Tapi kan serba salah ya, anak ya. Iya. Ya kalau menurut aku sih terima aja sih Put. Iya. Gue percaya kalau dari hatimu itu niatnya baik, pasti nanti kedepannya bagus. Karena Betul. anak itu nggak mungkin nggak tulus. Darah daging soalnya. Darah daging betul. Ada lagi pertanyaan? Kenapa sih kamu memilih mau datang ke sini? Oh iya. Kenapa kamu memilih mau datang ke sini? Padahal kamu tuh susah podcast belakang waktu nggak podcast. Ada nge-podcastin orang. Iya. Kenapa mau datang ke sini? Ingin Karena udah sering lihat juga sih konten-kontennya Bang Densu, jadi kayak basa-basi banget tuh jawabannya. ya ampun, Iya. sumpah demi apapun. Tapi benar kayak pas kemarin ternyata Aiki kesini juga gitu kan, kayak
oke gitu kayak. Terus makanya pas ditawarin tunggu dulu. Tapi kalau emang masih mau ayo gitu aku bilang. Tapi kayaknya belum siap gitu kayak kemarin-kemarin. Gitu. Lu percaya nggak kalau gue tuh bisa merasakan kehadiran sosok astral? Apa tuh? Sosok apa? Takut. Lu percaya nggak ibu lu ada di sini? Percaya? Ini kebetulan lagi di sini nih. Jarang beliau nongol nih. Pengen ngomong apa sama ibu? Waduh. Nggak bisa aku tuh. Mumpung masih di sini, atuh pergi entar. Hmm. Enggak sih, cuman kangen aja. Hmm. Udah sih. Dari hati ya ngomongnya. Iya. Iya. Kangen itu punya banyak banyak kalimat tuh. Punya banyak kalimat. Ibu bilang apa? Hmm? Ibu bilang apa? Ngomong kan ya? Ibu ngomong apa? Tahu. Serba salah ya posisi anak cewek ya. Aduh. Iya sih. Untung juga kamu dapat Jeffrey nemenin kamu, tapi problemnya sekarang beda agama lagi. Mana sorotan netizen terhadap hal itu juga banyak yang lebih ke arah yang ini. Hmm. Terus kamu juga dicap sebagai anak yang nggak tahu diri, kesannya misain ini sama bapaknya. Sabar ya. Iya. Ibu ngomong apa? Cuman sabar. Sabar yang kuat. Thank you.